Ya, di dalam budidaya tanaman kelapa sawit, ada satu proses yang sering sekali dianggap sepele dan dilewatkan. Sebagian besar petani merasa sayang ketika tanaman kelapa sawit yang sudah dirawatnya selama 2 tahun, sudah berbuah, kok tiba-tiba disuruh dibuangin buah perdananya itu. Buah kecil-kecilan suruh dipotong, dibuang seperti itu. Pemotongan buah perdana, bunga jantan, bunga betina, ini seringkali disebut dengan istilah kastrasi. Sebenarnya kapan sih kastrasi itu sebaiknya dilakukan? Pada bulan berapa? Pada umur tanaman berapa dilakukan, dan harus pada usia berapa kastrasi dan sanitasi itu berhenti. Nah, di video ini akan dijelaskan terkait timeline atau jadwal kastrasi dan kenapa kastrasi sanitasi itu wajib dilakukan. Halo Planters Indonesia. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa pohon kelapa sawit muda yang baru mulai berbunga justru harus dibuang bunga dan buahnya? Bukankah itu tanda tanaman mulai produktif? Jawabannya justru ada pada satu proses penting dalam fase pembibitan menuju masa produksi. Proses itu bernama kastrasi. Kastrasi adalah kegiatan membuang bunga dan buah pada tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan. Meski tampak sepele, pekerjaan ini sangat krusial untuk menentukan kualitas dan potensi hasil tanaman sawit di masa depan. Tanaman kelapa sawit umumnya mulai mengeluarkan bunga saat berumur 14 bulan, tergantung dari pertumbuhan dan varietasnya. Namun, buah yang muncul di usia dini ini belum sempurna dan belum layak untuk dipanen. Jika tetap dibiarkan berbuah, tanaman akan membuang energinya untuk produksi yang belum ekonomis. Padahal, masa ini adalah fase pertumbuhan vegetatif yang paling penting. Tujuan utama dari kastrasi adalah untuk mengalihkan nutrisi dari pembentukan buah ke arah pertumbuhan batang, pelepah, dan akar. Tanaman sawit yang dikastrasi akan lebih kuat, seragam, dan siap memasuki fase produksi. Selain itu, buah muda dan bunga yang tidak dikontrol dapat menjadi tempat tumbuhnya hama dan penyakit. Seperti ulat tirat haba, jamur marasmius, atau bahkan serangan tikus. Dengan melakukan kastrasi secara rutin, kita juga membantu mengurangi potensi serangan organisme pengganggu ini. Kapan kastrasi sebaiknya dilakukan? Proses kastrasi dimulai sejak tanaman berumur 10 bulan, dan dilakukan secara rutin hingga usia 24 bulan. Namun, pada praktiknya, pelaksanaan kastrasi paling efektif dimulai saat tanaman berumur 16 bulan. Kastrasi dilakukan setiap 2 bulan sekali. Rotasi ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada bunga atau buah yang tumbuh terlalu besar dan menyedot nutrisi tanaman secara terus-menerus. Menjelang masa panen pertama, pelaksanaan kastrasi dihentikan 6 bulan sebelum rencana panen. Ini bertujuan untuk mempersiapkan tanaman masuk ke masa produksi atau TM1, tanaman menghasilkan. Namun ada satu pengecualian penting yang harus diperhatikan. Pada kastrasi rotasi terakhir, bunga jantan jangan dibuang. Bunga jantan menjadi tempat hidup bagi serangga penyerbuk alami kelapa sawit, yaitu Elaiodobius chamronicus. Serangga inilah yang bertugas membantu penyerbukan secara alami dan sangat dibutuhkan dalam sistem perkebunan kelapa sawit modern. Terlebih lagi, di daerah pembukaan baru, di mana belum ada tanaman sawit menghasilkan di sekitarnya, keberadaan bunga jantan menjadi sangat penting. Karena itu, bunga jantan harus dipertahankan agar populasi serangga penyerbuk tetap ada dan terus berkembang. Berikut adalah tahapan waktu atau timeline yang wajib diingat oleh setiap planter dalam pelaksanaan kastrasi dan sanitasi. Pertama, kastrasi dimulai pada umur 10 bulan sampai dengan 24 bulan. Kedua, saat tanaman berumur 22 bulan, yang dibuang hanya bunga betina atau buahnya saja. Ketiga, ketika mencapai umur 24 bulan, bunga betina dan dompet mulai dibuang, dan proses sanitasi dimulai. Sanitasi adalah kegiatan membersihkan pangkal pelepah dari sisa bunga dan buah kering yang bisa menjadi tempat berkembangnya penyakit. Keempat, saat tanaman berumur 30-36 bulan, tanaman masuk dalam kategori TBM3, yaitu tanaman belum menghasilkan tahap akhir. Pada tahap ini, kastrasi sudah berhenti, dan tanaman mulai diarahkan untuk memasuki fase produksi. Kelima, mulai umur 37 bulan sampai 48 bulan, tanaman dikategorikan sebagai TM1, atau tanaman menghasilkan tahun pertama. Dari sinilah awal panen dimulai, dan potensi produksi akan terus meningkat. Bagaimana pelaksanaan kastrasi yang baik?
Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan adalah: pertama, gunakan alat yang bersih dan tajam, seperti egrek kecil atau pisau arit. Kedua, potong bunga atau buah muda sedekat mungkin ke pangkal tandan, tanpa melukai titik tumbuh atau pelepah. Ketiga, lakukan kastrasi secara menyeluruh dan jangan ada yang terlewat. Terakhir, pastikan pekerjaan dilakukan oleh tenaga kerja terlatih yang memahami tujuan dan cara kerja kastrasi. Ingat, kastrasi bukan hanya soal membuang bunga. Ini adalah bagian dari strategi membentuk fondasi pertumbuhan tanaman sawit jangka panjang. Tanaman yang telah melalui kastrasi dengan baik akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih seragam, lebih sehat, dan siap berproduksi secara optimal. Dengan memahami logika, tujuan, dan tahapan kastrasi, kita tidak hanya menjalankan rutinitas, tapi juga membangun masa depan produksi sawit yang lebih baik dan berkelanjutan. Karena keberhasilan panen yang baik, dimulai dari perawatan yang benar sejak dini. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bantu kami dengan menekan tombol like, tulis pendapat atau pertanyaan kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif lainnya dari Planters Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap produktif, dan tetap bangga jadi planter Indonesia. Salam Planters Indonesia. This is the number one. One is the loneliest number that you'll